Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, kembali lagi di channel saya Tepur Hiyat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul pertama dari modul komputer aplikasi bisnis, berdasarkan studi kasus aplikasi penjualan barang, yaitu menganalisis kasus. Nah, di sini bisa dibaca bahwa terciptanya sebuah aplikasi bermula dari kebutuhan pengguna berdasarkan studi kasus tertentu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ingin membuat suatu aplikasi, alangkah lebih baiknya kita itu bertanya kepada orang yang menginginkan aplikasi tersebut tentang kebutuhannya apa. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhannya, nah kita akan lebih mudah dalam membuatnya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, maka di sini secara umum ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dalam membuat aplikasi. Nah, saya selalu menganalisis 3 hal, yaitu pertama objek, pengguna, dan transaksi. Nah, apa itu objek? Objek itu di sini dikatakan bahwa mengarah pada barang, benda, atau ke sesuatu yang lain yang dapat dicatat, tapi berhubungan dengan studi kasusnya. Gitu ya. Jadi dalam hal di sini benda apa sih yang dicatat gitu ya, atau sesuatu apa yang dicatat di sini yang berkaitan dengan barang atau benda. Sedangkan untuk pengguna di sini merupakan orang-orang yang terlibat yang nantinya berhubungan dengan penggunaan sistem dalam studi kasus tersebut. Nah, berarti pengguna di sini adalah orang-orang atau pengguna yang nantinya akan menggunakan sistem ini, gitu ya. Maksudnya orang-orang yang terlibat dalam proses bisnis yang berjalan. Dan yang ketiga adalah apa itu transaksi di sini? Yaitu merupakan proses-proses bisnis yang dilakukan eh, pada studi kasus tersebut, ya, yang berkaitan dengan objek dan pengguna. Ya, karena kita berbicara sistem berarti objek, pengguna, dan transaksi itu harus saling berkaitan. Ya, itulah baru dikatakan sebagai sistem. Nah, ketika rekan sudah bisa menganalisis tiga hal ini, maka otomatis kita akan bisa mendapatkan data atau kebutuhan yang kita butuhkan dalam membuat aplikasi. Nah, contohnya ini. Di sini ada studi kasusnya yang akan kita analisis adalah penjualan barang. Bahwa objeknya itu adalah barang, kemudian penggunanya itu adalah penjual dan pelanggan. Penjual itu berarti orang yang menjual barang, dan pelanggan itu orang yang membeli barang. Nah, kalau istilahnya itu terserah apakah mau penjual, orang yang menjual barang itu, atau mau kasir silakan, atau mau apa lagi ya, admin juga bisa seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan orang yang menjual barang. Satu lagi ada orang yang membeli. Ketika ada orang yang menjual, pasti ada yang membeli. Nah, di sini dikatakan istilahnya itu adalah pelanggan. Padahal banyak sekali istilah yang berkaitan dengan orang yang membeli barang. Misalkan seperti bisa saja kita memberikan namanya adalah selain pelanggan itu adalah konsumen, ya, atau customer gitu ya. Jadi terserah rekan-rekan dalam pemberian namanya. Cuman di sini jangan sampai ada orang yang fungsinya sama tapi ada dua, misalkan di sini pelanggan dan konsumen. Itu kan sebenarnya kategorinya sama, orang yang membeli barang. Jadi tinggal pilih saja salah satu, mau istilah mana yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah transaksi, yaitu penjualan. Nah, berarti di sini proses yang terjadi pada kasus penjualan barang adalah penjualan saja. Di sini, Pak, misalkan nanti di sini ada pembelian, pelanggan membeli, itu bukan ini ya, ini dalam satu kasus maksudnya gini. Penjual di sini dalam mempertemukan penjual dan pelanggan itu adalah apa? Di transaksi penjualan di sini. Dan di mana di dalam transaksi penjualan itu adalah penjual menjual barang dan pelanggan membeli barang, seperti itu. Terus untuk contoh lain di sini ada perpustakaan, perpustakaan kampus misalnya. Nah, ketika kita melihat studi kasus perpustakaan, nah, ini mungkin lebih global daripada tadi penjualan barang. Nah, maka ketika dimasukkan ke dalam analisis tadi tentang objek, pengguna, dan transaksi bisa dilihat seperti ini. Objek adalah buku, pengguna adalah petugas dan anggota di sini, dan transaksi adalah peminjaman dan pengembalian. Gitu ya. Karena kasusnya perpustakaan, ketika ada yang meminjam buku, maka harus dikembalikan. Kurang lebih seperti itu. Terus ada contoh lain, pemesanan kamar hotel di sini ya.
Nah, ketika dilakukan analisis ke dalam 3 hal tersebut, maka didapat bahwa objeknya itu adalah di sini kamar, ya. Objeknya kamar dan penggunanya adalah pegawai dan pemesan. Nah, sekali lagi, jangan sampai rekan-rekan bingung mengenai penamaan ini gitu ya. Jangan sampai bingung mengenai penamaan. Karena untuk penamaan bisa disesuaikan, bisa pegawai, bisa karyawan, ya, tergantung kebutuhannya seperti apa. Baik itu pemesan, di sini bisa konsumen, pelanggan dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ketiga di sini ada transaksi pemesanan kamar. Nah, kenapa Pak di sini pemesanan kamar padahal di hotel itu kan banyak sekali transaksi yang terjadi atau proses bisnis yang terjadi, karena di sini kita hanya menganalisis tentang pemesanan kamar saja. Nah, ini contoh sederhananya dalam melakukan analisis. Nah, mungkin seiring nanti kalian belajar dan bertemu dengan studi kasus yang berbeda, mungkin kalian akan berlatih tentang keragaman dari analisis tersebut, gitu ya. Ya mungkin untuk hari ini pertemuan kali ini cukup sekian. Saya tutup dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.